Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa semakin kamu berusaha melupakan dia, justru semakin sering dia muncul di pikiranmu? Aneh ya, bukan karena kamu ingin mengingat, tapi karena perasaan itu datang sendiri. Seolah ada sesuatu yang menahan hatimu untuk benar-benar pergi. Banyak orang mengira ini hanya perasaan sepihak. Padahal, dari berbagai sudut pandang, spiritual, psikologi, hingga keyakinan yang sudah lama dipercaya, perasaan yang sulit dilepaskan seringkali bukan tanpa alasan. Bisa jadi, ada ikatan yang belum selesai. Bisa jadi, ada pelajaran yang belum kamu pahami. Atau, bisa jadi, dia juga sedang merasakan hal yang sama, hanya saja tidak mengatakannya. Di video ini, kita akan membahas kenapa semakin sulit kamu melupakan seseorang, justru sering diartikan sebagai tanda bahwa perasaan itu lebih dalam dari yang kamu kira. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini ada di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dari beberapa sudut pandang. 1. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, ketika kamu semakin sulit melupakan seseorang, hal itu tidak dipandang sebagai kebetulan atau sekadar permainan pikiran. Spiritualitas melihat manusia bukan hanya sebagai tubuh dan pikiran, tetapi juga sebagai energi. Setiap emosi yang kuat, terutama cinta, meninggalkan jejak energi yang nyata. Saat kamu dan dia pernah terhubung secara emosional, entah melalui kedekatan, perhatian, atau perasaan yang mendalam, maka pada saat itu terbentuklah ikatan energi di tingkat jiwa. Ikatan ini tidak langsung terputus hanya karena komunikasi berhenti atau jarak tercipta. Semakin sulit kamu melupakan dia, menurut spiritualitas, semakin aktif ikatan energi tersebut bekerja. Energi cinta tidak mengenal jarak dan waktu. Ia mengalir, beresonansi, dan saling menarik. Karena itu, ada keyakinan bahwa jika hatimu terus kembali kepadanya tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ada energi perasaannya yang juga sedang tertuju padamu. Bukan dalam bentuk pesan atau tindakan nyata, tetapi dalam bentuk getaran batin yang saling terhubung. Dalam banyak ajaran spiritual, jiwa yang pernah saling mengenali akan terus saling memanggil. Itulah mengapa perasaan ini sering muncul tiba-tiba, saat kamu sedang sibuk, saat tidak sedang mengingat, bahkan saat kamu berusaha melupakannya. Semakin kamu mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa itu muncul. Bagi spiritualitas, ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ada pelajaran jiwa yang belum selesai. Bisa tentang cinta, keikhlasan, atau pemahaman tentang diri sendiri. Karena itu, sulit melupakan bukan selalu berarti kamu terjebak di masa lalu. Bisa jadi jiwamu sedang merespons energi yang masih hidup di antara kalian. Dan selama ikatan batin itu belum dipahami atau disadari maknanya, perasaan itu akan terus kembali. Seolah hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ingatan. 2. Law of Attraction. Dalam Law of Attraction tidak ada perasaan yang muncul tanpa sebab dan tidak ada fokus yang terjadi secara sepihak. Ketika kamu semakin sulit melupakan dia, LOA memandangnya sebagai tanda bahwa ada frekuensi emosional yang masih selaras di antara kalian. Pikiran, perasaan, dan emosi bekerja seperti magnet. Saat kamu terus memikirkan seseorang secara spontan, bukan karena dipaksa atau disengaja, itu berarti energimu sedang terkunci pada getaran tertentu yang belum terputus. Menurut konsep ini, cinta bukan hanya rasa, tetapi frekuensi. Ketika dua orang pernah berada pada frekuensi yang sama, harapan, kedekatan, perhatian, maka getaran itu tidak langsung menghilang meski hubungan berhenti. Semakin kuat perasaan yang pernah tercipta, semakin lama resonansinya bertahan. Karena itu, ketika kamu sulit melupakan dia, diyakini bahwa getaran perasaanmu belum berdiri sendiri, tetapi masih kayak bertemu dengan getaran miliknya di level energi. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa apa yang terus muncul dalam pikiran biasanya sedang aktif di alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar tidak bekerja satu arah. Ada kepercayaan bahwa ketika dua orang saling memikirkan pada frekuensi yang sama, maka yang terjadi bukan sekadar ingatan, melainkan proses tarik-menarik yang halus.
Itulah mengapa rasa ini sering muncul tanpa sebab logis, tiba-tiba rindu, tiba-tiba teringat, atau merasa ada dorongan emosional yang kuat. Namun LOA juga menekankan satu hal penting. Semakin kamu terikat pada hasil, semakin berat perasaan itu terasa. Sulit melupakan bukan selalu karena kamu harus memilikinya, tetapi karena energimu belum dilepaskan. Ketika fokusmu kembali pada diri sendiri dan perasaanmu menjadi lebih utuh, resonansi itu akan berubah. Entah mendekatkan kalian secara alami, atau justru membuat hatimu tenang tanpa lagi merasa terikat. 3. Kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, terutama yang diwariskan secara turun-temurun, perasaan sulit melupakan seseorang sering dimaknai sebagai tanda bahwa perasaan itu tidak berjalan satu arah. Orang-orang terdahulu percaya bahwa hati manusia memiliki kepekaan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Ketika seseorang terus teringat pada orang yang sama, meski sudah berusaha melupakan, diyakini ada tarikan rasa dari pihak lain yang sedang bekerja. Banyak yang meyakini bahwa rasa rindu yang datang tiba-tiba, perasaan sesak tanpa sebab, atau pikiran yang terus kembali pada satu nama adalah tanda bahwa seseorang di luar sana sedang mengingat, membicarakan, atau bahkan merindukanmu dalam diam. Kepercayaan ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan dari pengalaman kolektif yang dialami berulang oleh banyak orang. Mereka merasakan keterhubungan batin yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Dalam masyarakat juga dikenal keyakinan bahwa perasaan memiliki jalur sendiri. Hati dianggap mampu menangkap isyarat yang tidak tertangkap oleh panca indera. Karena itu, semakin sulit kamu melupakan dia, dipercaya bahwa perasaan orang tersebut terhadapmu masih hidup, meski tidak ditunjukkan secara langsung. Terutama dalam konteks cinta diam-diam, masyarakat percaya bahwa rasa yang dipendam justru bisa terasa lebih kuat di batin orang yang dituju. Kepercayaan ini juga sering disertai nasihat. Jangan terburu-buru melawan perasaan. Karena menurut pandangan masyarakat, rasa yang terus bertahan bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberi tanda. Entah agar kamu memahami isi hatimu sendiri, atau menyadari bahwa ada ikatan emosional yang belum benar-benar selesai di antara kalian. 4. Psikologi. Dalam psikologi, sulitnya kamu melupakan seseorang tidak langsung dikaitkan dengan perasaan orang tersebut, tetapi dengan kedalaman ikatan emosional yang pernah terbentuk. Ketika kamu merasa semakin susah melepaskan, itu menandakan bahwa otak dan emosimu pernah menempatkan dia sebagai sosok yang sangat bermakna. Bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai figur yang pernah memberi rasa aman, harapan, atau keterhubungan emosional tertentu. Psikologi menjelaskan bahwa hubungan emosional meninggalkan jejak di sistem saraf dan memori emosional. Saat perasaan cinta muncul, otak melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang menciptakan rasa nyaman dan keterikatan. Ketika hubungan itu terhenti tanpa penutupan yang jelas, otak tidak langsung menerima kenyataan tersebut. Akibatnya, pikiran terus kembali pada sosok yang sama, seolah ada bagian dari diri yang belum selesai memahami kehilangannya. Menariknya, psikologi juga mengakui bahwa ikatan yang kuat jarang sepenuhnya satu arah. Hubungan emosional biasanya terbentuk melalui respons timbal balik, perhatian, kedekatan, atau momen bermakna yang saling dirasakan. Karena itu, semakin dalam keterikatanmu, besar kemungkinan pernah ada resonansi emosional di antara kalian, meski tidak selalu berlanjut menjadi hubungan nyata. Namun psikologi juga memberi penekanan penting. Sulit melupakan bukan bukti pasti bahwa dia masih mencintaimu sekarang, melainkan bukti bahwa emosimu belum sepenuhnya memproses pengalaman tersebut. Rasa ini muncul bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dipahami. Ketika kamu mulai memahami kebutuhan emosionalmu sendiri dan memberi penutupan batin, intensitas perasaan itu perlahan akan berkurang. Bukan karena cintanya hilang, tetapi karena dirimu sudah lebih utuh. 5. Sinkronisitas. Dalam konsep sinkronisitas, sulitnya kamu melupakan seseorang dipandang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa bermakna yang saling terhubung, bukan sekadar kebetulan biasa. Sinkronisitas terjadi ketika kondisi batin seseorang selaras dengan kejadian di luar dirinya. Saat kamu terus memikirkan dia, lalu secara bersamaan kamu sering melihat namanya, mendengar lagu yang mengingatkan padanya, atau mengalami kejadian yang terasa terlalu tepat,
Ini dianggap sebagai tanda bahwa ada hubungan batin yang masih aktif. Semakin dalam perasaan yang kamu miliki, semakin peka pula kesadaranmu terhadap simbol dan isyarat di sekitarmu. Dalam pandangan sinkronisitas, alam semesta seolah merespons keadaan batinmu dengan menghadirkan pola-pola yang selaras. Karena itu, sulit melupakan bukan hanya tentang ingatan, tetapi tentang keterhubungan antara dunia dalam dan dunia luar yang belum terputus. Banyak yang percaya bahwa sinkronisitas muncul ketika dua orang masih terikat secara emosional, meski tidak lagi saling berkomunikasi. Perasaan yang belum selesai menciptakan ruang terbuka di batin. Dan ruang inilah yang memanggil kejadian-kejadian bermakna untuk muncul berulang kali. Itulah sebabnya, semakin kamu mencoba mengabaikan perasaan tersebut, justru semakin sering tanda-tanda itu hadir. Namun inti dari sinkronisitas bukan untuk membuatmu terjebak pada satu orang, melainkan untuk mengajakmu menyadari makna di balik perasaan itu. Apakah ini tentang cinta yang masih hidup, pelajaran yang belum dipahami, atau dorongan untuk mengenal dirimu lebih dalam? Ketika makna itu dipahami, sinkronisitas perlahan mereda, dan hatimu menjadi lebih tenang, apapun akhirnya. 6. Ikatan batin. Dalam konsep ikatan batin, sulitnya kamu melupakan seseorang bukanlah tanda perasaan yang berlebihan, melainkan bukti bahwa pernah tercipta keterhubungan emosional yang sangat dalam. Ikatan batin terbentuk ketika dua orang saling membuka diri, saling memahami, atau saling hadir di momen-momen penting kehidupan, meskipun hubungan itu tidak selalu diberi label. Saat ikatan ini terbentuk, ia tidak mudah putus hanya karena jarak, waktu, atau keheningan. Ikatan batin bekerja di tingkat perasaan yang paling halus. Karena itu, ketika ikatan ini masih aktif, kamu bisa merasakan dorongan emosional yang kuat tanpa sebab yang jelas. Kamu bisa tiba-tiba teringat, merasa rindu, atau merasakan kekosongan tertentu seolah ada bagian dari dirimu yang sedang dipanggil. Semakin sulit kamu melupakan dia, diyakini bahwa ikatan batin itu belum terurai sepenuhnya. Dan ikatan yang kuat jarang hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Dalam banyak pemahaman batin, perasaan yang saling terhubung akan terus beresonansi sampai salah satu pihak benar-benar memahami atau melepaskan dengan sadar. Bukan dengan memaksa lupa, tetapi dengan menerima bahwa ikatan itu pernah ada dan memiliki makna. Karena itu, rasa sulit melupakan sering muncul bukan untuk menyiksa, melainkan sebagai tanda bahwa hubungan batin tersebut belum selesai secara emosional. Ikatan batin juga mengajarkan bahwa kedalaman cinta tidak selalu diukur dari seberapa sering berkomunikasi, melainkan dari seberapa kuat perasaan itu tinggal di dalam diri. Dan selama ikatan itu belum dipahami sepenuhnya, hati akan terus mengingat. Bukan karena lemah, tetapi karena pernah terhubung terlalu dalam. 7. Resonansi. Dalam konsep resonansi, perasaan manusia dipahami bekerja seperti gelombang. Setiap emosi memiliki frekuensi, dan ketika dua orang pernah berada pada frekuensi yang sama, cinta, harapan, kedekatan, maka gelombang itu saling menguatkan. Semakin sulit kamu melupakan dia, dalam pandangan ini, menandakan bahwa frekuensi perasaan tersebut belum berhenti bergetar. Resonansi tidak membutuhkan kehadiran fisik, ia tetap bekerja meski komunikasi terputus. Resonansi terjadi ketika getaran emosimu masih menemukan pasangan yang selaras. Itulah sebabnya rasa rindu bisa muncul tiba-tiba, bahkan ketika kamu tidak sedang memikirkannya secara sadar. Dalam pemahaman ini, semakin kuat resonansi yang pernah tercipta, semakin lama pula efeknya bertahan. Perasaan itu seperti gema, sekali dipantulkan, ia tidak langsung hilang, tetapi berulang kembali sampai energinya benar-benar mereda. Banyak yang percaya bahwa resonansi emosional jarang bersifat satu arah. Jika getaran cintamu begitu kuat hingga sulit dilepaskan, diyakini pernah ada, atau bahkan masih ada, getaran dari pihak lain yang selaras denganmu. Bukan selalu dalam bentuk tindakan nyata, tetapi dalam bentuk perasaan yang sama-sama aktif di level batin. Namun resonansi juga membawa pesan penting. Ketika satu frekuensi berubah, resonansi akan melemah. Artinya, saat kamu mulai menguatkan dirimu sendiri, menenangkan hati, dan mengalihkan energi emosional pada hal-hal yang menumbuhkan, getaran itu perlahan akan berubah. Entah membawa kalian lebih dekat secara alami,
atau justru membebaskan hatimu dari ikatan yang tidak lagi perlu dipertahankan. 8. Perspektif agama. Dalam perspektif agama, perasaan yang semakin sulit melupakan seseorang tidak langsung dimaknai sebagai bukti bahwa dia mencintaimu, melainkan sebagai ujian dan pendidikan hati. Agama memandang hati manusia sebagai sesuatu yang hidup, mudah berbolak-balik, dan sepenuhnya berada dalam kuasa Tuhan. Karena itu, rasa cinta yang bertahan lama bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang diizinkan terjadi untuk membentuk kedewasaan iman dan keikhlasan. Agama mengajarkan bahwa tidak ada perasaan yang hadir tanpa hikmah. Ketika hatimu terus terikat pada seseorang, bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan kelemahan tempatmu bergantung. Apakah cintamu telah melebihi ketenangan yang seharusnya hanya bersumber darinya, atau justru sedang diajarkan tentang sabar, ikhlas, dan menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan? Dalam hal ini, sulit melupakan bukan tanda untuk mengejar, tetapi tanda untuk menata kembali hati. Namun agama juga mengakui bahwa cinta adalah fitrah. Jika rasa itu begitu dalam, berarti Tuhan pernah mengizinkan keterhubungan hati di antara kalian. Hanya saja agama menegaskan bahwa tidak semua rasa harus dimiliki dan tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bersama. Ada perasaan yang hadir hanya sebagai jalan belajar, bukan sebagai tujuan akhir. Karena itu, ketika kamu semakin sulit melupakan dia, agama mengajakmu untuk tidak terjebak pada pertanyaan, apakah dia mencintaimu atau tidak? Melainkan bertanya, apa yang Tuhan ingin kamu pahami dari perasaan ini? Ketika hikmahnya terserap, hati akan tenang dengan sendirinya. Entah dengan dipertemukan kembali, atau dengan dilepaskan secara perlahan tanpa luka. Semakin sulit kamu melupakan dia, bukan berarti kamu lemah, terjebak, atau gagal move on. Dari berbagai sudut pandang, spiritual, law of attraction, kepercayaan masyarakat, psikologi, sinkronisitas, ikatan batin, resonansi, hingga agama, satu hal yang sama-sama diakui adalah bahwa perasaan yang bertahan lama selalu membawa makna. Tidak ada rasa yang hadir tanpa sebab, dan tidak ada keterikatan yang muncul tanpa tujuan. Namun makna itu tidak selalu berarti kamu harus memilikinya. Kadang, rasa yang dalam hadir untuk menyadarkanmu bahwa hatimu pernah tulus, pernah hidup, dan pernah terhubung. Kadang pula, perasaan itu datang untuk mengajarkan batas antara cinta dan ketergantungan, antara merindukan dan mengikhlaskan. Jika memang ada cinta yang saling terhubung, waktu dan ketenangan akan mempertemukan kembali tanpa perlu dipaksa. Dan jika tidak, ketenangan juga akan datang saat kamu berhenti melawan perasaan itu dan mulai memahaminya. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah dia mencintaimu sedalam itu, tetapi apa yang bisa kamu pelajari dari perasaan ini untuk menjadi pribadi yang lebih utuh. Karena cinta yang sejati, baik yang berakhir bersama maupun yang hanya singgah, selalu meninggalkan satu hal yang sama, kedewasaan hati. Tenangkan dirimu, dengarkan hatimu, dan percayalah, apapun yang memang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah benar-benar melewatkanmu.